واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, sehingga dengan taufik dan karunia dari Allah Azza wa Jalla kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya, menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari azab nerakanya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan tentang orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur atau nikmat kubur, serta penyebutan syubhat-syubhat mereka dan bantahannya, yang mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kepada asbabu azabil qabr, yaitu sebab-sebab seseorang mendapatkan azab kubur atau sebab orang itu diazab. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, qala al-allamah as-Safarini al-asbab allati yu'adzabu biha ashabul qubur ala qismain, mujmal wa mufassal. Bahwasanya sebab-sebab yang dengannya penghuni kubur tersebut diazab itu terbagi menjadi dua. Ada sebab yang mujmal, yang sifatnya umum. Ada sebab-sebab yang terperinci, yang mana sebab yang pertama, ammal mujmal fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah. Adapun sebab secara garis besar, secara mujmal, secara global adalah bahwasanya mereka penghuni kuburan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahilan mereka tentang Allah. Mereka tidak memiliki ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Maka itulah tugas kita di dalam talabul ilm, untuk kita mengenal Allah, mengenal siapa Rabb kita. Maka kewajiban kita terhadap iman kepada Allah adalah kewajiban yang pertama, aslul usul,
dasar yang paling dasar. Kita harus mengenal Allah, beriman kepada Allah biwujudi, akan keberadaan Allah. Allah ada. Wa bi rububiyyatihi, kita beriman akan rububiyah Allah. Allah lah yang menciptakan, yang mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, yang memiliki alam semesta ini. Kemudian juga kita beriman kepada Allah dengan uluhiyahnya, bahwasanya hanya Allah yang kita ibadahi, hanya Allah yang kita sembah, yang merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah tujuan yang menjadi inti dari dakwahnya para rasul, itu mengajak manusia kepada beribadah hanya kepada Allah. Ibadul ibad, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Menjauhkan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebab orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka jahil tentang Allah, tidak beribadah kepada Allah. Begitu juga kewajiban kita terkait tentang iman kepada Allah adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang begitu indah dan sifat-sifat Allah yang begitu tinggi. Maka pertanyaan pertama di dalam kubur tersebut adalah man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Siapakah yang kau ibadahi? Siapakah yang kau sembah ketika engkau hidup dalam kehidupan dunia? Sehingga ketika seorang tidak bisa menjawabnya siapa yang sembah, siapa Rabbnya, maka dia berhak mendapatkan azab. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita belajar untuk kita mengenal Allah, mengenal ayat-ayat Allah, mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, supaya kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Kemudian juga di antara sebab secara umum adalah wa adamu ita'atihim li amrih wa irtikabihim ma'asiyah, yaitu tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini adalah sebab secara umum. Sebabnya adalah karena tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangan. Karena kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjalankan perintah Allah. Yang mana perintah Allah itu ada dua, perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Ada perintah yang sifatnya ilzam, sebuah keharusan atau yang dikenal dengan kewajiban. Ada juga perintah yang tidak dalam bentuk ilzam atau yang kita kenal dengan sunnah atau mustahab. Kerjakan itu jika kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, maka laksanakanlah kewajiban dan laksanakanlah hal-hal yang disunnahkan.
Begitu juga ada perintah untuk meninggalkan. Begitu juga meninggalkan ada dalam bentuk keharusan untuk meninggalkan. Itu perkara-perkara yang haram, maka harus bagi kita untuk meninggalkannya. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang tidak dalam bentuk keharusan atau yang dikenal dengan makruh. Jika makruh terbagi, ada makruh karahah, tahrim. Bagian yang pertama adalah haram, ada karahah at-tanzih. Maka fala yu'adzibu Allah ruhan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab ruh seseorang arafathu yang mengenalnya, wa ahabbathu yang mencintainya, wa imtathalat amrahu wajtanabat nahyahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seorang, tidak akan mengadab ruh seseorang yang mengenalnya, yang mencintainya, yang melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah untuk terus mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wala badanan kanat fihi abadan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab badan yang dikubur selama-lamanya. Kalau dia benar-benar mengenal Allah, mencinta Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna 'adzabal qabri wa 'adzabal akhirah, karena sungguhnya adab kubur dan adab di akhirat kelak merupakan atharu ghadabillahi wa sakhatihi 'ala 'abdi, merupakan pengaruh dari kemurkaan Allah, kemarahan Allah dan kemurkaan Allah akan hambanya. Kenapa seorang hamba dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak melaksanakan perintah Allah, atau sebaliknya dia tidak menjauhkan diri dari larangan Allah, atau ia tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenalnya dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Faman aghdaba Allah wa askhatahu fi hadhihi ad-dar birtikabi manahihi wa lam yatub wa mata ala dhalik kana lahu min adzabil barzakh biqadari ghadabillahi wa sakhatihi alaihi. Maka barang siapa yang menjadikan Allah marah, menjadikan Allah murka di dalam kehidupan dunia ini karena tidak melaksanakan perintah Allah, atau justru melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan Allah murka, Allah marah dengan melakukan larangan-larangan Allah. Kemudian ia tidak bertaubat dan meninggal di atas kemaksiatan tersebut, maka ia akan mendapatkan dari adab barzakh, dari adab kubur, seukuran dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Semakin murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena tidak melaksanakan kewajiban atau justru melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka seukuran itu juga adab Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wa mustaqillun wa mustakthir, itu bisa jadi dia banyak melanggar batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala,
atau bisa jadi dia sedikit. Semakin banyak dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar azab siksa yang ia akan dapatkan. Maka dia jika sedikit juga demikian. Intinya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari sedikitnya banyaknya adab yang akan didapatkan oleh seorang, mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk kita tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita berusaha untuk menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan cara kita menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara memperbanyak taubat kepada Allah. Dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah makhluk manusia yang banyak kesalahannya, banyak dosanya. Mari kita menambal, menutup dosa-dosa dan kesalahan tersebut dengan bertaubat kepada Allah, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan tadi malam, mari kita meneladani bapak kita, nenek moyang kita, itu Adam alaihi salam. Ketika ia melakukan kesalahan, ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan kemaksiatan kepadamu. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka kami akan termasuk orang yang rugi. Maka mari para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan, mari segera kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan di dalam catatan-catatan amal kita terdapat banyak istighfar, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagia orang yang mendapatkan nanti di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Maka jika kita ingin berbahagia sebagaimana berbahagia bapak kita Adam alaihi salam, maka ikuti Adam alaihi salam. Segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Jika kita ingin tidak sengsara sebagaimana sengsaranya iblis, maka hendaknya kita jauhkan diri kita dari sifat iblis, yang iblis tersebut tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahannya. Maka disebutkan dalam tafsir Al-Qasimi, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi malam dalam pembahasannya, bahwasanya Adam itu berbahagia karena 5 hal. Sebagaimana juga iblis, dia sengsara karena 5 hal. Adam alaihi salam, dia berbahagia karena 5 hal. Yang pertama adalah i'tarafa bidambi, dia mengakui dosanya. Kemudian yang kedua, wa nadima ala fi'li, dia menyesal akan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, dia walama nafsah, dia mencela dirinya, kesalahan itu terhadap dirinya. Yang keempat adalah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahannya. Dan yang kelima adalah dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dosanya, dia menyesal akan perbuatannya, dia mencela dirinya, kesalahannya terhadap dirinya, dia segera bertaubat kepada Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Adapun iblis laknatullahi alaih, dia sengsara jauh dari rahmat Allah, dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena 5 hal juga. Dia tidak mengakui kesalahan, dia
tidak menyesal akan perbuatannya, tidak menyesalinya. Yang ketiga, dia tidak menyalahkan dirinya, bahkan menganggap dirinya lebih baik dari Adam alaihissalam. Yang keempat adalah dia tidak segera bertaubat kepada Allah. Dan yang kelima, dia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita segera bertaubat kepada Allah, karena bisa jadi di dalam melaksanakan kewajiban ada kelalaian, ada kekurangan yang ada pada diri kita. Begitu juga di dalam menjauhkan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah, ada di sana kita terjatuh pada dosa dan kesalahan, terjatuh kepada apa yang kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dosa besar maupun dosa kecil. Maka dari itu hendaknya kita memperbanyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Beliau banyak mengucapkan, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan lagi Maha kasih sayang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak juga membaca di dalam sujudnya, Allahumma ghfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. Ini kita hafal para jemaah yang dirahmati Allah, baca ia di dalam sujud kita, karena ini mengandung pengampunan dari semua jenis dosa. Allahumma ghfirli dhanbi kullah, ya Allah ampunilah semua dosa. Diqqahu wa jillah, yang kecil dan yang besar. Wa awwalahu wa akhirah, yang dahulu maupun yang nanti. Wa alaniyatahu wa sirrah, dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi. Mari kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Maka bersenjatailah diri dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara garis besar tentang sebab seseorang itu diadab di dalam kuburnya. Ia tidak mengenal Allah. Yang kedua, dia tidak melaksanakan perintah Allah. Dan yang ketiga justru adalah dia melanggar atau melakukan larangan-larangan Allah atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mufassal, adapun sebab orang itu diadab secara terperinci atau dosa-dosa tertentu, faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajulaini alladaini ra'ahuma yu'adzabani fi quburihima, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang laki-laki yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya diazab di dalam kubur mereka. Anna ahadahuma kana yamshi bin namimah bainan nas, bahwasanya salah satunya itu dia suka jalan ke sana kemari mengadu domba di tengah-tengah manusia. Berarti mengadu domba ini adalah merupakan sebab di antara sebab diazab di dalam kubur. Wal akhar kana la yastatiru minal baul, sedangkan yang satunya dia tidak menutup diri, tidak menjaga diri dari buang air kecilnya, tidak hati-hati, melalaikan, sehingga ia tidak bersih dalam mencucinya, atau bahkan mungkin salah caranya sehingga percikannya kembali kepada dirinya, sehingga mengenai badannya dan pakaiannya, kemudian itu dipakai salat. Maka hendaknya kita perlu kehati-hatian, bersih benar-benar, sehingga bersih diri kita, bersih pakaian kita, basuhan kita bagus, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah kita totalitas di dalam kesucian. Thumma dzakara man yu'adzabu likaunihi shalla bighairi tahur,
Kemudian juga disebutkan ada orang yang diadab karena dia salat tanpa bersuci. Wa man marra ala madhmumin falam yansurhu. Kemudian ada juga orang yang diadab yang dia lewat di depan orang yang dizalimi, melihat orang dizalimi, kemudian dia tidak menolong orang yang dizalimi. Dan ini banyak terjadi para jemaah yang dirahmati Allah. Dilihat orang di ini, di palak, dicopet, di apa, kita tidak membantu karena kita juga menjaga keselamatan kita. Tapi kalau kita merasa memiliki kemampuan untuk itu, kita bantu. Kemudian juga di antara sebabnya adalah wa man yaqra'ul Qur'an thumma yanamu anhu bil-lail wa la ya'mal bihi bin-nahar, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia tidur di malam hari dan tidak mengamalkan apa yang dia baca di siang hari. Artinya tidak mengamalkan ayat-ayat Allah yang dia baca. Dia hanya membaca secara hurufnya saja, namun tidak mengamalkan apa yang dia baca. Atau dia menghafal Al-Quran, hanya sekadar menghafal, namun tidak mengamalkan isi-isi ayat Allah, isi-isi Al-Quran. Kemudian juga wa ta'dibu zunati waz zawani wa akalatir riba. Begitu juga pengazaban bagi para pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Hendaknya kita jauhkan diri kita dari perbuatan keji ini yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekatinya, melarang kita mendekati semua sarana-sarananya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, sungguhnya zina itu merupakan fahisyah, kekejian, wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Sangat banyak sekali kemudaratan yang ditimbulkan karena perbuatan zina. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk menjauhkan diri kita. Karena ini terkait tentang hawa nafsu yang banyak dari kita tidak mampu mengendalikannya sehingga kita melakukan sebuah kekejian. Maka dari itu kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari perbuatan yang keji ini, karena ini juga perbuatan yang menjadi sebab orang diadab di dalam kubur dan diadab juga di dalam neraka. Begitu juga wa akalatir riba, pemakan riba. Ini juga merupakan hal yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala melaknat semua orang yang terlibat dalam urusan riba. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa hum sawa. Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba. Kita minjam uang 1 juta, nanti saya ganti 2 juta. Nah, kita yang minjam dilaknat oleh Allah. Dia yang menerima lebih tersebut juga dilaknat oleh Allah. Kita sudah rugi uang kembali lebih banyak, dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa katibahu, yang menjadi pencatat. Ada transaksi riba, pencatatnya juga mendapatkan laknat. Wa syahidai, dan saksinya. Ada transaksi riba, ada ikut terjun menjadi saksi, mendapatkan laknat juga. Dosa mereka sama. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha menjauhkan diri kita dari riba ini. Riba ini penghancur para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba dan menumbuhkan, memperbanyak, mengembangkan sedekah. Kalau kita bersedekah kelihatannya kurang harta kita, namun apa? Naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Semakin orang bersedekah kelihatannya dia kurang, namun sebenarnya dia akan bertambah keberkahannya, bertambah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau riba kelihatannya saja bertambah para jemaah dirahmati Allah, namun yamhaq. Bagaimana disebutkan tentang mahaqa itu artinya berkurang sedikit demi sedikit. Bagaimana bulan sekarang tanggal 15, besok kurang, jadi tidak langsung. Hanya orang riba kelihatan, oh ini bagus, usahanya bagus, lancar, tapi lambat laun ujungnya utang saja yang tersisa, tidak bisa dia membayarnya karena ia memulainya bisnisnya dengan harta riba. Maka dari itu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk qanaah, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalaupun kita ingin berusaha memperbanyak harta, tidak dilarang di dalam syariat, silahkan memperkaya diri, memperbanyak harta supaya kita bisa gunakan di dalam beribadah kepada Allah. Tapi usahakan mulai dengan cara yang baik. Artinya mulai dengan modal yang halal, modal yang baik, sehingga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita ingin supaya langsung besar sehingga kita siap melakukan transaksi riba dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya hanya kita mendapatkan capek dan dosa yang keberkahannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara secara khusus orang yang diadab nanti pemakan riba. Kemudian juga diantaranya adalah walladina tatathaqalu ru'usuhum an salatil fajr. Yang juga orang yang akan diadab nanti orang yang berat kepala mereka dari salat subuh, malas bangun. Sudah azan, tidur lagi, azan, tutup keluar matahari. Ini adalah orang yang akan diadab. Wa ta'dzibul ladina yamna'una az-zakah. Begitu juga yang akan diadab adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bagaimana kita sebutkan tadi, silahkan cari harta sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya. Tapi di situ jangan kita lupa ketika harta tersebut sudah mencapai nisab, kemudian hala alaihil haul, maka di situ ada kewajiban zakat. Keluarkan zakatnya. Karena zakat ini adalah sedikit para jemaah dirahmati Allah. Tidak semua harta dizakat. Kita punya rumah, enggak ada zakat rumah. Kita punya tanah banyak, enggak ada zakatnya. Kita punya kendaraan mungkin mahal-mahal, enggak ada zakatnya. Ada harta-harta tertentu yang ada zakatnya. Ada harta-harta tertentu yang ada zakatnya. Kemudian dari yang harta tertentu ini sedikit lagi yang diambil, hanya 2,5%. Tersisanya masih banyak. Kurangnya kalau kita punya uang 1.000 rupiah, itu zakatnya 25 rupiah. Kalau kita hitung secara perbandingan 25 dari 1.000, artinya tidak terlalu banyak. Namun karena kecintaan kita kepada harta, kadang kita lupa, kita lalai mengeluarkan zakat. Nah, kalau kita punya uang misalnya 1 miliar, 1 miliar berarti zakatnya berapa? Ya, dibagi 10, 100 juta dibagi 4 menjadi 25 juta. Itu cara menghitung zakat biar cepat. Bagi 10 dulu harta tersebut, kemudian dibagi 4, maka itu adalah zakatnya. Kita punya 1 miliar dibagi 10, 100 juta, kemudian dibagi 4, 25 juta. 25 juta dari 1 miliar, masih tersisa 975 juta. Masih sangat banyak para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari zakat tersebut adalah untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil
dari mereka zakat-zakat mereka yang dapat membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Jadi zakat ini memiliki manfaat yang sangat banyak, sehingga orang yang tidak mau membayar zakat itu akan mendapatkan azab. Kemudian juga walladzina yuqiduna al-fitnata bainan nas. Orang yang akan mendapatkan azab kubur adalah orang yang menyalakan fitnah di tengah-tengah manusia. Wal jabbarin wal mutakabbirin wal mura'in wal hammazin wal lammazin. Begitu juga orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang ria, orang-orang yang suka mencela, yang suka mengejek. Itu semuanya adalah akan mendapatkan azab. Kemudian yang terakhir para jemaah yang dirahmati Allah, wa qad anqara al-malahidah waz-zanadiqah adab al-qabri wa na'imahu i'timadan ala uqulihim wa hawasihim li'annahum la yushahiduna syai'an min dhalik. Dan sungguh telah diingkari para penyimpang dan orang-orang zindik tentang adab kubur dan nikmat kubur. Mereka hanya bersandar kepada akal-akal mereka dan indera-indera mereka, karena mereka tidak melihat apa-apa di kuburan. Dia gali kubur, ternyata tidak luas, tidak semakin meluas, segini-gini saja tanahnya, tidak ada api, hanya tanah saja. Ini mereka menyandarkan keyakinan-keyakinan mereka terhadap akal-akal mereka, sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu. Wa naruddu alaihim bi anna adzabal qabri min ilmil ghaib, dan kita membantah mereka bahwasanya adzabul qabr, azab kubur tersebut termasuk dari perkara gaib, alam gaib. Alladhi ya'tamidu fihi 'ala an-nususus sahihah, 'ala an-nususis sahihah, yang mana terkait tentang alam gaib atau perkara gaib adalah hanya kita bersandar kepada nas-nas, dalil-dalil yang sahih. Wa laysa lil aqli wa lil fikri dakhlun fih, tidak ada tempat bagi akal dan pikiran terkait tentang perkara gaib. Wa ahwalul akhirati la tuqasu bi ahwalid dunya, dan kondisi di akhirat kelak tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan dengan kondisi dunia. Wa adam idrakil insani li syai', dan seseorang itu tidak mampu mengetahui sesuatu, la yadullu ala adami wujudih, tidak menunjukkan akan ketidakberadaan sesuatu tersebut. Wallahu a'lam. Atau dalam bahasa yang lain adalah tidak kita mengetahui tentang sesuatu tidak menunjukkan sesuatu itu enggak ada. Banyak sesuatu yang kita tidak ketahui, yang sesuatu itu ada. Kadang-kadang kita mengatakan tidak ada ini karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu tidak menunjukkan dia tidak ada. Karena banyak sesuatu yang kita tidak tahu, pada hakikatnya dia ada. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa kali pertemuan ini tentang adab kubur kita sudah selesai. Insyaallah kita akan bahas pada pembahasan yang akan datang, yaitu tentang al-ba'ts wan nusyur, tentang hari kebangkitan dari kubur. Insyaallah kita akan bahas pada pembahasan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.